saya karena musuh saya udah semua orang ya. Awalnya kan musuh saya Kaprodi aja. Nah, ternyata Kaprodi ini orang kuat ya. Dia anak mantan rektor dan salah satu pendiri kampus ini gitu. Meskipun kampus negeri ya, kampus negeri, tapi nepotismenya sangat kuat ya. Oh iya. Sangat kuat. Jadi ya itulah, saudara-saudaranya pada ngebelain. Tapi kalau kalian berharap ada ini ya, ada informasi yang berimbang ya. Kan ini ceritanya yang berkuar-kuar cuma saya ya. Nah, dan Anda jangan berharap banyak ya. Mereka nggak akan berani muncul. Saya berani muncul ya. Dan nggak masalah, satu kampus orang ya, dosen, staf, rektor, wakil rektor itu, anggaplah 1000 orang itu ya, berhadapan dengan saya sendirian, saya berani ya. Bukan bertarung ya, bukan apa namanya, kalau bertengkar ya kalah lah saya 1000 lawan 1. Tapi gitu ya, kita adu kebenaran gitu ya. Tapi dibuat live ya, di syuting gitu ya, ditunjukkan kepada masyarakat, ke publik. Nah, saya berani. Jangan kayak kemarin itu ya, saya sendirian lawan 4 apa 5 pengacara, terus 5 pimpinan kampus. Jadi 10 orang lawan 1 orang. Nah, sayangnya ya, saya ngerekam, ada rekaman suaranya ada. Itu aja agak dramatis ya waktu saya rekam itu ya. Saya disuruh jangan direkam itu, kalau nggak saya ambil HP-nya gitu. Kata salah satu wakil dekan ya. Loh, saya kalau nggak boleh ngerekam, saya mending pergi aja ini Bu gitu. Ini hak saya untuk merekam kejadian ini. Saya merupakan korban gitu-gitulah ya. Nggak akan berani, mereka nggak akan berani memblow up masalah ini. Nggak bisa ini Abang. Nggak mau. Tunggu Mama aja, yang lain aja, warna yang lain aja. Kan banyak itu yang lain. Ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mereka itu takut ya. Jadi kampus ini kan lumayan terkenal ya, lumayan besar. Mereka bahkan menguasai Kementerian Pendidikan. Wah, hampir ya, secara keseluruhan. Itu pasti langganan itu. Pokoknya yang namanya pendidikan pasti dari kampus ini. Aduh, jadi bocor deh nanti ini. Oh ya, Lev Vygotsky betul. Apa sayang? Ya. Untuk pemodelan dinamis baiknya pakai kuanti atau kuali, Pak? Waduh, saya kurang paham ya, Mas ya. Pemodelan dinamis itu gimana maksudnya? Jangan sayang, kasihan omnya itu. Nggak nampak dia. Ya, saya kurang paham ya. Maaf ini Mas atau Pak Arfa. Iya. Itu datanya direkam pakai video apa gimana? Loh, kalau data sebaiknya direkam ya, direkam semua. Kayak saya karena penelitiannya kemarin itu online ya, karena COVID, otomatis ya, karena lewat Zoom kan, jadi otomatis ada rekamannya. Tapi kalaupun offline di kelas yang asli gitu ya, ya tetap direkam teman-teman ya, sebaiknya ya. Masalah nanti, ini kan nanti banyak sekali data ya, data observasi kelas gitu ya. Itu kan rekaman itu kan observasi kelas. Itu satu. Terus nanti ditranskripsi boleh ya, dijadikan data boleh. Data itu data penelitian, baiknya dibuat sebanyak-banyaknya, ambil data semuanya. Dan setiap ucapan, setiap gerakan itu adalah data teman-teman. Gitu ya. Saya aja ini banyak data saya yang nggak saya masukkan ke disertasi karena saking banyaknya. Rekaman Zoom itu banyak sekali. Jadi yang paling penting adalah data mana
yang akan dimasukkan ke skripsi, tesis ataupun disertasi. Biasanya kalau di filter itu nggak mesti buruk kok, cuma di jempol aja kadang di filter. Oh gitu ya. Wah, saya kurang tahu ya. Ya mungkin kenapa ya di jempol aja kok di filter ya. Satu aja ya, satu aja. Nggak apa-apa DO, yang penting terus berbagi pengetahuan. Amin ya. Mohon doanya teman-teman ya. Saya karena saya dulu awalnya sih nggak kebayang akan jadi pendidik ya, jadi guru, jadi dosen, nggak kebayang. Apa istilahnya, bahwasanya bidang saya nanti di pendidikan, saya nggak tahu gitu ya. Dulu saya ambil S1 pendidikan itu karena saya suka bidangnya, bukan pendidikannya ya. Dan ternyata arahnya kalau pendidikan itu guru gitu, guru, terutama guru ya. Kalau dosen kan nggak harus bidangnya pendidikan kan. Nah, tapi secara tidak sadar, saya itu memang jiwanya jiwa pendidik ya, jiwa suka berbagi ilmu begitu. Apalagi saya dulu di pesantren ya. Nah, dan saya juga dulu guru ngaji ya, guru ngaji Al-Qur'an gitu. Ternyata memang jiwa saya memang jiwa pendidik gitu ya. Dan ya sudah ya. Mau saya punya gelar doktor atau tidak, saya tetap akan berbagi. Cuma masalahnya kan saya wadahnya di mana gitu kan. Kalau saya punya gelar S3, mungkin saya sekarang tidak bisa live kayak gini. Karena saya berbagi ilmunya di kampus gitu kan. Nah, ini karena saya tidak jadi dosen dimanapun ya. Jadi saat ini saya tidak jadi dosen di kampus manapun teman-teman ya. Banyak sih yang menyarankan masuk ke kampus swasta saja, kampus saya dan seterusnya gitu ya. Tapi udahlah, saya kalau jadi dosen kok di kampus swasta, apalagi kampus swasta ya, kampus negeri aja kita kan kadang nggak bebas ya. Nah ini ditambah kampus swasta lagi, yang sewaktu-waktu bisa dipecat ya kan, gajinya nggak dibayar dan seterusnya. Dan saya dulu awalnya berharap selesai S3 lebih awal, cepat gitu ya. Dan sebelum umur 40, saya masih bisa mengejar posisi sebagai dosen PNS ya, dosen di kampus negeri. Cuma ya sudahlah. Ini usia udah di atas 35 tahun ya. Jadi untuk daftar jadi dosen PNS udah nggak bisa lagi. Ya udah. Dan ternyata untuk berbagi ilmu ya itu kan tidak harus menjadi dosen, menjadi guru ya enggak. Maksudnya di kampus ataupun di sekolah online begini saja kan insya Allah kita bisa berbagi ilmu juga kan. Cuma ya orangnya kan macam-macam ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang suka, ada yang nggak suka, ya sudah. Kan kita nggak bisa maksa orang untuk suka dan setuju dengan kita ya. Semuanya pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. DO kenapa? Maksudnya apa Pak? Maaf nanya. Aduh ini Ibu atau Mbak In ketinggalan mungkin ya. Ya bisa dicek aja PD dikti saya ya, Mbak atau Bu In, panjang itu ya. Di TikTok saya juga udah banyak itu, cari aja playlist ya, playlist korban feodalisme gitu. Nah itu banyak itu ceritanya, panjang Bu. Kalau mau diceritain. Saya sering ngajar tim. Terus indikator di lesson learn apa aja itu untuk dianalisis? Ya, yang lebih tepatnya ya lesson study Mas ya, atau Mbak. Jadi ya itu tadi lesson itu kan pembelajaran ya, atau ya pembelajaran. Study itu ya studi gitu ya. Nah, jadi di dalam lesson study itu ada yang disebut dengan siklus atau ya siklus pembelajaran gitu ya. Jadi ada 4
4 tahapan utamanya. Yang pertama desain ya, lesson design. Jadi mendesain pembelajaran. Yaitu tadi mendesain lesson plan, mendesain RPS secara bersama-sama, kolaboratif gitu. Terus nanti ada implementation gitu ya, atau lesson study. Lesson study-nya itu adalah implementasinya. Nah, implementasinya ya kalau gambarannya kayak saya tadi, 5 dosen dan 5 kelas yang berbeda ya. Jadi implementasi itu ya menguji ini tadi, lesson plan yang tadi itu ya, lesson design yang tadi. Kira-kira ini sudah pas apa tidak, bagus apa tidak gitu. Nah, jadi kalau konsep pendidikan yang modern itu kan gitu ya, betul-betul berbasis lesson plan, rencana pembelajaran. Jadi ngajar itu nggak asal-asalan gitu loh ya, Mas atau Mbak ya. Kenapa lesson plan kalau di guru itu namanya RPP ya, RPP atau RPS itu penting karena dari situlah kita strategi pembelajaran kita itu terarah gitu kan, tujuannya itu terarah. Jadi kalau lesson plan-nya salah ya pembelajarannya juga pasti salah ya kan. Dan yang terutama yang paling penting di pembelajaran itu apa? Capaian pembelajarannya. Nah, jadi antara rencana dengan penerapan itu jangan sampai ini ya terpisah. Nah, itu kan kita menguji, pertama menguji desain itu tadi. Nanti ketika diterapkan ada yang disebut dengan refleksi di situ ya. Kira-kira bagaimana, sudah maksimal apa belum, sudah pas apa belum? Kalau ada kekurangannya di mana? Apakah kekurangannya ada di desain pembelajarannya atau di implementasinya? Nah, dan seterusnya. Itu sistem pendidikan modern kan seperti itu ya. Jadi nggak asal aja. Dan nanti di dalam refleksi kita juga melihat ini capaian pembelajarannya sudah tercapai apa tidak. Nah, kayak gitu. Kalau tidak, bagaimana dan seterusnya. Ya, nanti sampai kalau tidak itu kita ulangi lagi siklusnya gitu ya, sampai betul-betul berhasil. Setidaknya kalau dibilang sempurna mungkin tidak ya. Mungkin ya kalau dibuat dalam presentasi 90% berhasil gitu kira-kira. Nah, nanti dari situ kita jadikan artikel penelitian, terus untuk ditiru atau diadopsi oleh guru atau dosen-dosen yang lain. Itu Mas ya. Panjang itu kalau membahas lesson study. Kapan-kapan ya. Dan artikel saya masih belum berhasil terbit di Scopus ya. Mohon doanya. Nanti kalau udah terbit, enak saya berbaginya kepada kalian. Nggak ngerokok lagi Pak. Nah, ini karena saya live-nya di kamar, saya nggak sambil ngerokok. Dan kayaknya kalau di TikTok ini saya nggak bisa ngerokok ya, nanti di ban ini. Ya, saya nggak bisa audiennya nggak bisa banyak gitu. Kalau di YouTube enak, di YouTube nggak masalah kita sambil ngerokok. Om, gimana tanggapan Anda tentang video klarifikasi Prof Didi yang dulu sempat diunggah di IG? Nah, ini ya. Ini kalian sudah tahu ya. Ini nama wakil rektor di kampus S3 saya. Itu bukan klarifikasi itu. Klarifikasi itu nggak gitu caranya. Klarifikasi itu, oh ini ada mahasiswa yang kurang ajar gitu. Itu bukan klarifikasi, itu dia menunjukkan taringnya ya, bahwa mahasiswa itu ada kode etiknya gitu aja ya. Tapi kalau diajak konfrontasi pasti dia gemeteran, karena saya udah pernah ketemu sama dia sekali dan dia gemeteran. Ya namanya juga orang tua lah ya, orang tua itu udahlah. Ini coba yang kenal dengan wakil rektor saya itu ya, sampaikan orang tua itu jangan macam-macam lah, banyak istighfar, berbuat yang baik ya, perbanyak berbuat baik. Almarhum kaprodi saya yang lama ya, dan juga promotor pertama saya itu orang yang betul-betul baik ya di masa-masa akhir hidupnya itu.
Bayangkan ya. Ya, dan kesannya luar biasa kepada saya. Meskipun mungkin apa ya, secara anggaplah ya, aliran keagamannya saya dengan dia berbeda gitu. Tapi selama dia mengucapkan syahadat kan insya Allah masuk surga gitu. Ditambah di akhir hayatnya ya, di masa-masa akhirnya itu dia lebih banyak membantu mahasiswa. Ini ya, hati-hati loh dosen-dosen. Saya banyak menemui dosen-dosen yang umurnya baru 50 tahun ke atas gitu ya, udah kena stroke. Itu satu ya, kena stroke, terus pokoknya penyakitan dan macam itu. Banyak sekali dosen-dosen kayak gitu. Coba kalian lihat itu. Nah, coba tanya kalau bisa tanya ke mereka ya, apa yang sudah Anda perbuat di masa yang lalu, terutama terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada yang Anda ajari dan seterusnya. Saya yakin mereka ada dosa terhadap mahasiswa-mahasiswa ketika mereka masih sehat. Banyak itu yang stroke kayak gitu di akhir-akhir hidupnya itu ya, dan akhirnya meninggal. Ya kita kan nggak tahu ya, mereka ini matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya kita nggak mana tahu ya. Cuma setidaknya di akhir hidup ketika dia kena stroke, kena sakit gitu, padahal masih umur 50 tahun kan, 50 tahunan itu kan belum terlalu tua ya. Coba lihat itu Adi Rai. Adi Rai itu 50 berapa itu, tapi masih tegap gitu, gagah. Di satu sisi dia memang binaragawan gitu ya, olahragawan. Di sisi lain ya mungkin Adira ini banyak berbuat baik kepada orang ya kan. Oh kayaknya tahu aku kasusnya, semangat terus ya. Ini krep. Anda berani karena ruang Anda sempit. Kalau Anda sudah luas dan saudara-saudara, pasti hal ini tidak terjadi. Aduh saya nggak paham maksudnya. Kampus feodal ya mas, betul sekali. Ngeri ya praktek nepotisme mereka, nggak objektif lagi. Ya betul sekali. Lebih baik kuliah di luar negeri aja, lebih profesional. Sepakat ya Mbak In ya. Saya sepakat, kuliah di luar negeri aja teman-teman ya. Terutama kalau gimana ya, kalau kalian sama seperti saya ya posisinya, bukan siapa-siapa, anak orang biasa, bukan anak presiden ya, kayak AHY. Terus kayak siapa itu, bukan ketua partai politik yang besar gitu ya, kayak Bahlil, atau artis yang sukses dan sudah berhasil menduduki posisi sebagai sultan ya. Pokoknya orang biasa kayak saya lah, itu sebaiknya kuliah ke luar negeri aja. Keluar negeri aja. Malaysia itu udah bagus itu. Malaysia itu udah bagus. Pikirkan saja kalau Anda jadi dosen atau bahkan dekan, apa anak Anda jadi tukang ojek, Anda biarkan saja. Nah, ini nggak nyambung ini. Pertama nggak nyambung, entah ini buzzer ya kayaknya. Nggak apa-apa, bikin universitas di TikTok aja ya. Insya Allah. Bagi saya begini teman-teman. Saya sebagai alumni pesantren ya, yang paling penting ilmu saya manfaat. Manfaat itu kan artinya ya diajarkan gitu ya. Nah, wadah untuk mengajar atau berkontribusi kepada masyarakat kan nggak harus jadi dosen di kampus, jadi guru di sekolah ya. Kayak gini kan juga insya Allah manfaat. Ini bagi yang merasa mendapatkan manfaat aja. Kalau nggak merasa mendapatkan manfaat ya sudah, saya juga nggak maksa ya kan. Ngajar di UT aja enak, boleh juga. Tapi belum ada tawaran ini. Pertama latihan mock test IELTS reading dapat band 4,5 udah. Hihihi kurang latihan. Ya nggak apa-apa mas. Terus latihan nggak apa-apa. Saya dulu pertama kali tes IELTS, pertama kali ya, itu tahun berapa? 2013 apa 14 gitu. Dan itu nggak pernah belajar sama sekali. Ada belajar sekali dapat ini ya, ebook di Google gitu ya, belajar sebentar aja.
Habis itu tes, itu pun pakai uang ngutang ya, ngutang dosen. Kan lumayan itu 3 jutaan ya kan. Ngutang sama dosen saya. Dosen ya kebetulan dosen akrab gitu ya. Saya dapat IELTS itu 5,5. Bayangin ya, 5,5. Dan itu pertama kali saya tes IELTS. Padahal bayangkan ya, itu pertama kali saya tes IELTS, padahal saya S1, S2-nya bidangnya bahasa Inggris ya. Ternyata tidak menjamin ya. Kita ini yang pinter bahasa Inggris bisa mendapatkan nilai IELTS yang tinggi. Dan itu kenapa? Nah, itu panjang ceritanya ya. Kenapa kok orang yang pintar bahasa Inggris nilai IELTS ataupun TOEFL-nya rendah? Itu panjang. Ambil S3 jurusan apa, Pak? Ya, cek aja di itu ya, di PD Dikti ya. Ya, saya paling gini, pendidikan bahasa. Uji validitas gimana, Pak? Nah, ini kayaknya udah sering saya bilang ya. Uji validitas itu nggak perlu, Mas. Saya nggak tahu ini validitasnya validitas apa? Validitas instrumen kah? Validitas data kah? Ya, nggak perlu itu. Jadi validasi instrumen itu yang dilakukan oleh editor jurnal, itu aja. Validasi data sendiri yang menunjukkan gitu. Jadi validasi data itu datanya. Dan kalau peneliti yang sudah veteran ya, yang sudah pakar, itu bisa lihat kok data ini valid atau tidak, itu kelihatan kok. Tanggapannya tentang tes psikotes, Pak. Aduh, saya nggak paham ini. Gimana untuk masuk kerja dan lain-lain? Ya, saya nggak tahu ya. Pertama, kalau kerjanya ini di perusahaan ya. Saya dulu, ini nggak apa-apa ya, saya sebutkan ya. Saya dulu pertama kali tes kayak gini ya, tes psikotes, wawancara dan seterusnya. Itu setelah saya lulus S1. Oh, enggak juga sih. Waktu ke Amerika itu juga kan ada tes psikotes juga ya, wawancara dan seterusnya gitu. Ya nggak masalah sih. Kadang mereka butuh menguji calon karyawan itu dari psikologinya gitu kan. Ini psikologinya bagus apa enggak gitu. Tapi saya nggak tahu cara mengukurnya gimana, saya nggak tahu. Ini mungkin orang psikologi yang lebih tahu ya. Ya. Kalau tes psikotes. Kalau masalah tes IELTS, TOEFL saya nggak setuju ya. Untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Terus yang kedua, tes CPNS itu saya nggak setuju. Ya, panjang itu kalau mau dibahas. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sambil nunggu waktu Isya. Dan ini udah masuk waktu Isya. Kalau di Aceh, ini saya dari Aceh teman-teman ya. Waktu sholat itu setengah jam lebih lambat ya. Pokoknya kalau di Jakarta itu jam berapa? Jam 6. Jadi, maka di Aceh jam setengah 7 gitu waktunya. Kayaknya di Jakarta sekarang jam berapa sholatnya teman-teman? Sholat Isya atau maghrib deh. Maghribnya jam berapa? Kayaknya saya tadi itu azannya jam setengah 7 deh. Kayaknya di Jakarta udah jam 6 ya. Alhamdulillah. Ya, apapun itu tetap semangat ya. Yang namanya hidup pasti akan
selalu ada cobaan. Tidak ada hidup siapapun ya, bahkan hidup seorang raja ataupun ini ya, putra mahkota kayak sebelum dia jadi raja sekarang, King Charles ya. Sebelum jadi raja dia ini kan apa? Pangeran ya, putra mahkota gitu ya. Hidupnya juga ya nggak enak-enak amat ya. Ya enaknya enak karena dia bergelimangan harta, kaya gitu. Tapi saya yakin ada aja masalah dia. Minimal kayak masalah dia dengan Putri Diana ya. Almarhum mantan istrinya. Mama Hasan. Pak Fikri dosenku matkul reading di Insa. Ini udah disebut. Padahal saya mau merahasiakan ya. Kampus di mana saya ngajar dulu. Ya, jadi saya dulu ngajar di UIN Surabaya, teman-teman. Sunan Ampel Surabaya. Nah, ini Mama Hasan. Mama Hasan ini siapa ya? Sehat-sehat ya Pak. Amin, amin. Terima kasih ya Mas atau Mbak. Ya, semoga sampean juga sehat.